Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi bersama kami di Dapur Sekilas Info. Nah, untuk sobat di rumah yang bertanya kita mau berbagi resep apa di kesempatan kali ini. Nah, resep ini tuh namanya resep isian daging sapi serbaguna. Jadi bisa kita gunakan untuk membuat aneka jenis makanan seperti diantaranya arem-arem isi daging sapi. Bisa juga untuk roti, bahkan untuk isian apapun rasanya sangat enak sekali. Dan di akhir video kita juga akan memberikan bonus resep, yaitu resep isian daging sapi untuk martabak telur yang pastinya wajib juga untuk kita coba. Nah, jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya, mending yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai memasaknya, kita persiapkan dulu bahan dan bumbu yang akan kita pergunakan. Di antaranya ada 2 siung bawang putih dan juga 1 buah bawang bombay. Untuk bawang putihnya kita cincang agak halus seperti ini. Dan untuk bawang bombaynya kita potong-potong kecil juga. Nah, kalau sudah selesai kita sisihkan dulu untuk sementara, lalu lanjut ke bahan berikutnya yaitu bengkoang. Di resep ini kita pakai bengkoang kira-kira beratnya 125 graman lah kurang lebih. Nah, bengkoangnya ini kita potong bentuk dadu-dadu kecil seperti ini. Nah, setelah persiapan bahannya selesai, sekarang kita bisa mulai memasaknya. Pertama, kita tumis irisan bawang putihnya, kita tumis sampai harum. Di sini kita menggunakan margarin secukupnya supaya hasil tumisannya lebih wangi dan gurih. Oke, setelah wangi, sekarang kita masukkan potongan bawang bombaynya. Lalu kita lanjut menumisnya, kita tumis sampai bawang bombaynya ini layu dan wangi juga. Ya, setelah wangi, sekarang kita masukkan daging cincang atau daging gilingnya. Di resep ini kita pakai daging giling atau daging cincang sebanyak 300 gram. Dan ini dagingnya terlihat agak keras karena masih agak beku karena sebelumnya kita simpan di freezer. Tapi tidak apa-apa, lambat laun dia akan lepas juga seperti ini. Oke, kita masak sampai dagingnya ini setengah matang. Ya, setelah dagingnya terlihat setengah matang, sekarang kita bisa masukkan potongan bengkoangnya. Kemudian, tambahkan juga air kurang lebih 100 ml atau kira-kira setengah gelasan, supaya bengkoang dan dagingnya ini dia bisa menjadi empuk. Lanjut, kita tambahkan juga saus tiram kurang lebih sebanyak 1 sendok makan. Kemudian 1 sendok makan minyak wijen. Merica atau lada bubuk kurang lebih 1/4 sampai setengah sendok teh. Kecap manis 3 sendok makan. Lalu garam 1/4 sampai setengah sendok makan. Dan terakhir 2 sendok makan gula pasir. Tapi nanti kalau rasanya masih dirasa belum pas, maka kita bisa menambahkan lagi bumbunya ini secukupnya. Oke, selanjutnya kita tinggal aduk rata supaya bumbu yang baru saja kita masukkan bisa tercampur rata. Dan step selanjutnya yang tidak boleh dilewatkan adalah mencicipinya. Tambahkan lagi gula, garam, atau bumbu yang lainnya sampai rasanya pas menurut selera kita. Atau kalau perlu, kita juga bisa menambahkan sedikit penyedap rasa. Nah, selanjutnya kita hanya tinggal memasaknya saja sampai airnya ini surut dan terlihat lebih kering. Ya, setelah kita memasaknya selama beberapa menit dengan sambil kita aduk-aduk terus, sekarang isian dagingnya sudah terlihat lebih kering dan teksturnya juga mawur seperti ini. Maka itu artinya isian daging ini sudah jadi dan sudah siap kita gunakan. Oke, ini dia resep isian daging sapi serbagunanya sudah jadi dan siap kita gunakan. Isian daging sapinya ini rasanya insya Allah sangat enak sekali dan sangat cocok untuk dijadikan isian untuk aneka jenis makanan yang resepnya nanti akan kita upload juga, seperti resep bakpao isi daging sapi, arem-arem daging sapi atau lontong isi daging sapi, kemudian ada roti isi daging sapi, dan juga roti goreng isi daging sapi. Nah, video resep-resep tersebut semuanya nanti akan kita upload juga. Jadi sobat semua bisa mengeceknya via link yang ada di deskripsi video ini, atau mengeceknya langsung di halaman channel kami. Pokoknya semua resepnya tersebut rasanya enak sekali dan tidak akan mengecewakan.
Oke, setelah resep isian daging serbagunanya selesai, sekarang kita lanjut pada resep bonus, yaitu cara membuat isian daging sapi untuk martabak telur, yang nanti resep martabak telur yang versi fullnya akan kita upload juga. Jadi sekarang yuk kita lihat proses pembuatan isian daging martabaknya. Pertama kita tumis 4 siung bawang putih cincangnya, kita tumis sampai wangi. Nah setelah wangi, lanjut kita tumis potongan bawang bombaynya. Kita tumis sampai wangi juga dan sampai terlihat sedikit layu. Oke, setelah tumisan bawangnya wangi, sekarang waktunya kita masukkan daging sapi cincangnya. Di sini daging sapinya kita cincang agak kasar supaya daging sapinya ini masih ada teksturnya. Kita masak sampai dagingnya ini setengah matang. Ya, jika sudah setengah matang seperti ini, sekarang kita bisa tambahkan bumbu, diantaranya seperempat sendok teh kaldu sapi bubuk, seperempat sendok teh lada atau merica bubuk, seperempat sampai setengah sendok teh garam. Lalu kita aduk dulu sebentar supaya tercampur. Selanjutnya kita tambahkan air kira-kira 150 ml supaya daging sapinya ini dia bisa empuk. Lalu tambahkan juga kecap manis kira-kira 1-2 sendok makan. Dan gula pasir kurang lebih sebanyak 2 sendok teh. Selanjutnya tinggal kita aduk-aduk saja supaya bumbu yang baru saja kita masukkan bisa tercampur dengan rata. Setelah itu kita tutup dan kita masak sampai airnya ini menjadi surut. Tapi jangan lupa sesekali kita bisa mengaduk-aduknya kembali supaya matangnya ini dia bisa merata. Dan jangan lupa juga kita cicipi, kalau rasanya masih belum pas maka tinggal kita tambahkan saja bumbu secukupnya. Dan kalau dagingnya masih terasa keras maka kita juga bisa menambahkan airnya lagi secukupnya. Ya, ini dia isian daging sapi untuk martabak telurnya sudah jadi. Gimana, cukup mudah bukan? Jadi selamat mencoba. Tapi jangan lupa nantikan juga resep-resep berikut ini yang nanti akan kita upload juga di video selanjutnya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Skala Simpel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.